Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Faizah Pipit Isnaini dengan NIM K76222046. Di sini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Bagaimana kabar kalian? Sepertinya baik ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, kemarin kita sudah belajar tentang inflasi. Ada yang masih ingat apa itu inflasi? Ya, betul sekali, inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan fiskal. Mari kita simak berita berikut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan jajaran Dewan Perwakilan Daerah, DPD, RI pada Senin, 3 November 2025. Pertemuan ini menjadi pertemuan perdana sejak dirinya dilantik sebagai Menkeu. Agenda difokuskan pada pembahasan arah kebijakan fiskal dan upaya memperkuat sinergi pemerintah dengan lembaga perwakilan daerah. Purbaya menyampaikan pertemuan ini masih bersifat awal, sehingga belum ada pemaparan detail mengenai kondisi ekonomi nasional. Masih mau diskusi dulu dengan DPD, jadi belum bisa cerita terkait perkembangan ekonomi seperti apa dan di anggaran kita, kata Purbaya di kantor DPD RI, Jakarta. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindru menilai, 2 bulan pertama Purbaya memimpin Kementerian Keuangan menunjukkan arah kebijakan yang positif. Ia menilai Menkeu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai lembaga. Kami melihat Pak Purbaya setelah 2 bulan memimpin Kemenkeu, banyak harapan baik ke depan. DPD akan memberikan dukungan penuh, dan kalau ingin replikasi kunjungan, kami siap, ujar Tamsil. Dalam pertemuan tersebut, belum dibahas secara rinci mengenai peraturan pemerintah nomor 38. Fokus diskusi lebih banyak pada implementasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, HKPD. Kedua lembaga sepakat melanjutkan pembahasan teknis soal pelaksanaan UU HKPD, termasuk sinkronisasi kebijakan fiskal daerah dan efektivitas transfer ke daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, kalian sudah menyimak berita tersebut kan? Jadi berita tersebut merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk perekonomian negara di Indonesia ini. Ya, ada yang tahu apa itu subsidi? Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membuat barang atau jasa tertentu bisa lebih terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya dan mendorong kesejahteraan. Kalian pasti pernah mendapatkan bantuan subsidi kan? Subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat contohnya yaitu: yang pertama, subsidi BBM membantu masyarakat mendapatkan bahan bakar dengan harga lebih murah. Kedua, subsidi listrik mengurangi biaya listrik untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketiga, subsidi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar KIP untuk membantu biaya sekolah. Keempat, subsidi kesehatan melalui program seperti Kartu Indonesia Sehat KIS. Dan yang terakhir, bantuan sosial Bansos, bantuan langsung tunai atau sembako untuk keluarga kurang mampu. Nah, subsidi ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Kalian tahu gambar apa ini? Ya, benar sekali. Gambar 1 menunjukkan orang-orang yang sedang melakukan transaksi pembayaran pajak, dan gambar 2 menunjukkan orang-orang sedang melakukan pembangunan jalan. Dari kedua gambar di atas menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh negara dalam hal segi penerimaan negara, seperti pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan segi pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan. Dan misalkan apa yang terjadi jika penerimaan negara dari pajak lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya? Jika penerimaan negara lebih kecil dari pengeluarannya, negara akan mengalami defisit anggaran. Makanya harus ada kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, yaitu dengan kebijakan fiskal. Tujuan pembelajaran pada video ini yaitu: pertama, menjelaskan pengertian fiskal. Kedua, mengidentifikasi peran dan tujuan kebijakan fiskal. Ketiga, menentukan instrumen kebijakan fiskal. Keempat, menganalisis jenis-jenis kebijakan fiskal. Kelima, menganalisis penerapan kebijakan fiskal di Indonesia.
Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Sehingga apabila pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan fiskal, maka strateginya dengan mengubah atau mengatur struktur penerimaan maupun belanja dari pemerintah pusat. Di sini pemerintah juga mengatur anggaran antara penerimaan dan pengeluaran negara. Konsep anggaran dibagi menjadi 3 macam, yaitu: pertama, anggaran berimbang terjadi saat pendapatan sama dengan pengeluaran. Kedua, anggaran defisit terjadi saat pendapatan kurang dari pengeluaran. Ketiga, anggaran surplus terjadi saat pendapatan lebih dari pengeluaran. Tujuan kebijakan fiskal adalah: yang pertama, menjaga kestabilan harga, mengontrol inflasi agar harga barang tidak naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah. Contohnya, pemerintah mengurangi pajak atau memberikan subsidi untuk menurunkan harga barang tertentu. Ada yang tahu nggak pada saat pandemi mengapa pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat? Betul, pemerintah memberikan subsidi bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi saat pandemi. Salah satu contoh bantuannya seperti apa? Yaps, benar sekali ya, salah satu contohnya adalah bantuan PKH. Ini ditujukan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehingga perekonomian negara dapat stabil. Kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, menciptakan pekerjaan baru dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah seperti melalui proyek pembangunan jalan. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan ekonomi, mendorong aktivitas ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran untuk sektor produktif seperti pendidikan sehingga pendapatan suatu negara dapat meningkat. Peran kebijakan fiskal yaitu: yang pertama, mengatasi defisit APBN. Kebijakan ini membantu pemerintah mengelola keuangan negara agar tidak terlalu banyak pengeluaran dibandingkan pendapatan. Misalnya, dengan meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran tertentu. Yang kedua, mengatasi stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal menjaga harga tetap stabil, sehingga inflasi atau deflasi tidak mengganggu keseimbangan ekonomi. Yang ketiga, mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan mengatur pajak dan pengeluaran, pemerintah bisa mengontrol seberapa banyak uang yang beredar di masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, sebagai pengatur pengeluaran pemerintah, membantu pemerintah memprioritaskan pengeluaran pada hal-hal penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Instrumen kebijakan fiskal ada 2. Yang pertama, pengeluaran negara meliputi: 1. Belanja rutin. Uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari pemerintah, seperti membayar gaji pegawai negeri. 2. Belanja pembangunan. Uang yang dipakai untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan dan jembatan. 3. Subsidi. Bantuan pemerintah untuk menurunkan harga barang tertentu, seperti BBM atau listrik. 4. Insentif. Bantuan uang langsung, seperti BLT, bantuan langsung tunai, untuk membantu masyarakat. Dan kedua, penerimaan negara meliputi: 1. Pajak. Uang yang wajib dibayar masyarakat kepada negara, seperti pajak penghasilan dan PPN. 2. Bea cukai. Biaya untuk barang yang keluar atau masuk negara, seperti barang ekspor dan impor. 3. PNBP, penerimaan negara bukan pajak, uang yang didapat dari denda atau sitaan pemerintah. 4. Utang dan hibah. Utang adalah pinjaman yang diambil pemerintah, sedangkan hibah adalah pemberian dari negara lain. Jenis kebijakan fiskal antara lain: 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang dan menurunkan pajak untuk membantu masyarakat membeli lebih banyak barang. Ini dilakukan kalau ekonomi sedang lesu atau orang jarang belanja, seperti saat krisis ekonomi. Tujuannya agar ekonomi kembali bergerak. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Pemerintah mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Ini dilakukan kalau harga barang naik terus inflasi, seperti saat orang belanja berlebihan, misalnya pada hari raya. Tujuannya agar harga-harga lebih stabil. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19, perekonomian di Indonesia mengalami penurunan, sehingga untuk menghadapi kondisi tersebut maka pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif, yaitu sebuah kebijakan yang berupaya mengatasi penurunan kondisi perekonomian. Kebijakan ekspansif secara fiskal ditunjukkan dengan meningkatkan pengeluaran negara.
negara meningkatkan anggaran pengeluarannya dengan berbagai cara. Negara memberikan insentif kepada rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa 22,3% pengeluaran negara meningkat pada periode bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2020, sedangkan pada bulan Juli sampai dengan September pengeluaran negara meningkat sebesar 16,9%. Angka ini jelas menunjukkan bahwa dari sisi fiskal pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekspansif. Contoh penerapan kebijakan fiskal di Indonesia antara lain, 1. Subsidi BBM dan listrik. Pemerintah memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak BBM dan listrik agar harganya tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama untuk golongan kurang mampu. Tujuannya untuk membantu daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Contoh nyatanya seperti harga Pertalite yang lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah. Yang kedua, program bantuan sosial Bansos. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BLT, program Keluarga Harapan PKH, atau kartu sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama saat ekonomi sedang sulit, seperti saat pandemi COVID-19. Contoh nyatanya seperti program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan kerja dan insentif uang kepada masyarakat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi umum seperti MRT dan LRT. Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Contoh nyatanya seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa dan MRT Jakarta. Yang keempat, pengurangan pajak insentif pajak. Pemerintah memberikan pengurangan atau keringanan pajak kepada perusahaan atau UMKM, terutama saat kondisi ekonomi lesu. Tujuannya untuk membantu pelaku usaha bertahan dan mendorong aktivitas ekonomi. Contoh nyatanya seperti diskon pajak penjualan atas barang mewah Pipin BEM untuk kendaraan bermotor pada tahun 2021 sampai 2022. Yang kelima, dana desa. Pemerintah menyalurkan dana desa untuk pembangunan di tingkat desa, seperti pembangunan jalan desa, fasilitas umum, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi ketimpangan antara kota dan desa. Contoh nyatanya seperti program dana desa yang dikelola oleh Kementerian Desa. Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kebijakan fiskal.